Namaku Putra, salah satu siswa SMA di kota Bandung. Sejak kecil aku memang sangat menyukai kegiatan outdoor, terutama mendaki gunung. Jika sudah memasuki waktu liburan, biasanya aku sering melakukan pendakian. Saat itu sekolah kebetulan sedang libur. Aku ingat sekali. Ketika itu, aku duduk di kelas 2 SMA. Semua kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sejenak karena kelas akan digunakan sebagai tempat ujian selama 1 minggu. Libur yang cukup panjang ini membuatku bersantai sejenak dari tugas-tugas sekolah dan memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang cukup terkenal di Jawa Barat. Awalnya aku mengajak teman-temanku untuk ikut mendaki bersamaku. Dari 9 orang yang kuajak, hanya 4 orang yang ikut. Mereka adalah Bowo, Isal, Dimas, dan Safa. Kebetulan Safa adalah perempuan satu-satunya dalam tim pendakianku. Dan ini pengalaman pertama kalinya Safa mendaki. Saat itu kami berencana berangkat hari Minggu sore menggunakan bis menuju Majalengka. Segala persiapan sudah kami bawa, tenda, logistik, konsumsi, dan yang pastinya fisik yang cukup sehat dan kuat untuk melakukan pendakian. Titik kumpul kami di Terminal Lewi Panjang. Kulihat jam menunjukkan jam 5 sore. Safa belum terlihat datang. Setengah jam kemudian barulah dia muncul. Setelah semuanya komplit, kami pun berangkat dan memulai perjalanan. Selama di perjalanan, Safa, Isal, dan Dimas banyak bertanya pada aku tentang gunung yang akan kita daki. Aku dan Bowo memang suka mendaki, jadi kami cukup tahulah medan-medan yang akan kita lewati. Tapi jujur saat itu kami tidak melakukan riset apapun tentang gunung yang akan kami daki itu. Aku dengan gampangnya bilang gunung ini adalah gunung yang mudah dan ramah untuk para pemula. Perjalanan yang cukup panjang membuatku bisa beristirahat sejenak. Hingga tak terasa jam 11 malam kami sampai di Majalengka. Sesampainya di lokasi pendakian, kami sempat kebingungan karena tidak ada yang mau mengantar kami ke base camp dengan alasan medannya cukup sulit dan gelapnya malam. Sampai tiba-tiba saja lewat sebuah kendaraan, sebuah mobil yang ditumpangi oleh seorang bapak-bapak. Melihat kami yang sedang kebingungan, bapak itu pun menghentikan mobilnya dan menawarkan tumpangan ke base camp. Mereka base camp. Ayo atuh ngangga mobil saya weh, ayo. Karena tak ada pilihan lain, kami pun bergegas menaiki mobilnya. Aku duduk di samping bapak itu dan teman-temanku di belakangnya. Sepertinya perjalanan kami
dimudahkan. Bapak ini mungkin salah satu warga yang tinggal tak jauh dari tempat pendakian. Dalam perjalanan menuju base camp, Bapak itu bertanya pada kami. Dari mana ya teh? Dari Bandung, Pak. Masih anak-anak sekolah, lagi libur, ya ngisi liburan mau naik gunung. Ya cuma berlima aja sih, Pak. Yakin mau naik cuma 5 orang? Atau saya temenin aja tuh biar pas 6 orang? Hah? Oh, nggak usah, Pak, nggak apa-apa. Santai. Saya mah udah biasa naik gunung sama teman saya. Yang lain sih masih baru, tapi ya bakalan seru lah kayaknya, Pak. Daripada ngerepotin. Aman, Pak. Entah kenapa Bapak itu bertanya seperti itu. Ya mungkin hanya basa-basi saja. Dengan jumlah ganjil berlima memang ada masalah ya kalau naik ke gunung itu. Tapi aku tidak berpikiran sejauh itu. Hingga sampailah kami di base camp. Selesai mengantarkan kami, Bapak itu pun pergi. Tadinya kami mau langsung mendaki. Tapi karena lelah dan sudah terlalu malam, kami memutuskan untuk beristirahat dulu. Tidur di salah satu warung yang ada musolanya di sana. Malam pun berlalu. Paginya kami pun langsung memulai pendakian. Aku sebagai leader di depan, Safa, Isal, dan Dimas di tengah, dan Bowo sebagai sweeper yang ada di belakang. Cuaca saat itu cerah, membuat kami bersemangat mendaki. Saking semangatnya, Safa sampai menyusulku berjalan jauh di depanku. Pos demi pos kami lalui dengan lancar. Sampai di pos 3, kami istirahat sejenak. Safa tak sabar ingin cepat sampai di puncak. Saf, sabar dulu. Santai aja, puncak masih panjang, masih jauh. Tenaganya dirit-irit. Nanti capek di tengah perjalanan, repot. Setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan perjalanan ke pos 4. Di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan kelompok pendaki asal Purwakarta. Bowo bertanya pada mereka, bagaimana kondisi di sana, di atas. Mereka bilang, katanya semalam tidak bisa tidur karena ada gangguan. Sambil memetikan jari. Maksudnya gangguan yang aneh-aneh, gangguan gaib. Teman-temanku yang baru saja naik gunung mulai terlihat panik. Tenang aja, gak akan ada apa-apa. Intinya jangan ngelamun, banyakin doa, jangan sompral. Satu lagi, banyakin minum, haus. Tapi diri-diri juga, takut susah air di atas. Ya, lanjut lagi. Karena pendakian kami ini pendakian santai dan tidak terlalu terburu-buru juga, sampai di pos 4 kami mendirikan tenda. Karena aku lihat Safa sudah kehabisan tenaga, cewek satu-satunya.
Kami memutuskan untuk bermalam di tenda di pos 4. Setelah mendirikan tenda, kami mengobrol. Tiba-tiba Safa memanggilku. Dia berbisik padaku bahwa dia tiba-tiba menstruasi. Tapi untungnya dia memang sudah berjaga-jaga, membawa pembalut dan kebutuhan lainnya. Tapi dia bingung ketika menggantinya seperti apa di gunung. Dan lagi ini pertama kalinya dia naik gunung. Aku bilang bersih-bersih aja seperti biasa. Tapi bekasnya atau yang kotornya jangan dibuang sembarangan. Plastikin aja dulu. Jangan dibuang sembarangan lah pokoknya. Begitu titipku pada Safa. Malam semakin larut. Beberapa temanku menyiapkan makan malam di luar tenda. Udaranya tidak terlalu dingin, sejuk. Jarak kami memasak dengan tenda cukup jauh. Saat itu kulihat jam 8 malam. Semuanya sibuk memasak kecuali Safa. Tingkahnya agak aneh. Dia memanggil namaku sambil tersenyum lebar. Nah, apa nih Safa? Bukannya bantuin malah ngeliatin. Begitu pikirku. Hingga kami selesai makan, dia tidak berhenti tersenyum melihatku. Begitu terus sambil terus memanggil namaku. Dan yang lebih heran lagi, Isal, Dimas, dan Bowo seperti membiarkan saja. Kok Safa ngeliatin terus? Apa sih dia? Ada perasaan-perasaan aneh sih. Jangan-jangan udahlah. Setelah makan malam selesai, aku lanjut membersihkan peralatan memasak tepat di belakang tenda. Sementara yang lain membereskan matras tempat kami makan. Ketika aku lewat depan tenda, ku dengar ada yang berbisik memanggil namaku. Put, sini. Safa. Ternyata itu Safa yang memanggilku dari dalam tenda. Saf, lo udah di tenda lagi? Jangan langsung tidur, nanti perutnya sakit. Mending bantu-bantu Gih. Makannya udah, tadi bantuin enggak, malah ngeliatin terus. Maunya apaan sih? Lalu Safa sedikit menarik tanganku dan menatapku dengan serius. Gini, tadinya tuh aku mau ikut makan, tapi pas aku bangun tidur, aku ngeliat ada cewek yang pakaiannya bener-bener sama kayak aku. Ya aku takut lah, jadi aku gak keluar ikut makan. Jadi dari tadi kamu di tenda? Nggak ikut makan keluar? Dalam hati aku bertanya-tanya. Ulu kuduku berdiri merinding seketika itu. Lalu yang tadi makan bersamaku siapa? Aku tidak lanjut bercerita pada Safa apa yang aku lihat. Safa sempat menatapku keheranan, penuh tanda tanya. Aku bilang, udah istirahat aja. Teman-teman yang lain pun sudah mulai beristirahat.
Setelah membereskan peralatan makan, aku berdiam sejenak di depan tenda. Tiba-tiba aku lihat seorang pendaki datang sendirian. Lalu dia mulai mendirikan tenda. Aku bertanya padanya. Baru datang, Mas? Masnya dari mana? Ia bilang dari Bandung. Karena merasa satu daerah, kami pun mengobrol cukup banyak. Aku pun membantunya mendirikan tenda. Setelah itu kami mengobrol, dan tak terasa sudah jam 11 malam. Sepertinya dari obrolannya, dia cukup senior dalam urusan pendakian. Bahkan dia menawarkan bantuan kalau ada apa-apa mampir ke tendanya. Dia pun berkata asalnya dari Jatinangor. Setelah cukup berkenalannya, aku pun pamit kembali ke tendaku. Kunyalakan alarm jam 3 pagi untuk mengantisipasi keterlambatan untuk naik ke puncak dan melihat matahari terbit. Saat itu aku mulai terlelap. Alarm pun berbunyi, aku mulai terbangun. Keluar dari tenda, kulihat yang lain masih tertidur di tendanya masing-masing. Belum ada yang keluar satupun. Kulihat tenda orang Jatinangor itu masih menyala. Sepertinya dia belum tidur. Aku pun mendekati tendanya, sekalian meminta air minum. Kang, punten Kang, saya mau minta air, ada nggak Kang? Namun tidak ada jawaban. Jangan-jangan tidur. Tendanya memang terbuka sih, tidak ditutup rapat. Kang, punten. Aku sibahkan sedikit penutup tenda untuk melihat ke arah dalam dan... Astaga! Itu apa? Bulu kuduku berdiri merinding seketika ketika kulihat yang di dalam tenda. Ada satu sosok yang terbalut kain putih, terbaring di dalam tenda dengan kepala yang menghadap posisinya ke hadapanku, mengeluarkan bau amis. Di dalam tenda itu ada pocong. Kontan aku langsung berlari masuk ke tenda. Dari sana aku mulai membangunkan teman-temanku yang lain tanpa bercerita apa yang kulihat tadi. Tanpa melihat lagi ke arah tenda itu, aku pun mengajak teman-temanku bergegas untuk melanjutkan pendakian menuju puncak. Dan ketika aku keluar tenda yang tadinya ada di depanku, yang berkata dia orang Jatinangor, tendanya sudah tidak ada. Hanya tenda kami saja di sana. Astaga. Tanpa pikir panjang, aku pun lanjut mengajak teman-temanku untuk segera berkemas. Kami kembali mendaki. Dan
Ketika summit, perjalanan terasa cukup lancar. Hingga kami pun sampai di puncak dan bisa melihat matahari terbit. Kulihat teman-temanku yang baru pertama kali naik gunung terlihat senang. Ini pertama kalinya mereka mendaki sejauh itu. Waktu berlalu setelah cukup puas menikmati puncak. Setelah mengabadikan momen foto-foto, kami turun, dan ketika akan turun, aku berpapasan dengan pendaki yang semalam kulihat. Iya, pendaki orang Jatinangor itu. Aku cukup kaget melihatnya. Tapi aku beranikan diri bertanya pada pendaki itu. Kang, Akang malam ngecamp deket tenda saya kan? Kita ngobrol terus saya juga bantuin Akang bangun tenda kan? Di pos 4. Orang itu nampak keheranan. Dia bilang tidak bermalam di sana dan bahkan baru pertama kali bertemu denganku. Pikiranku mulai kacau, mulai berpikir yang aneh-aneh. Namun aku tidak mau menceritakan kepada teman-temanku, masih merahasiakannya. Kami pun turun perlahan demi perlahan. Sampai di pos 4 lagi. Ketika aku tengok ke belakang, loh, teman-temanku yang lain mana? Aku tidak melihat teman-temanku yang lain. Dimas, Isal, dan Bowo tidak ada di rombongan. Hanya ada aku dan Safa. Perasaan tadi kita jalan bareng, kok nggak ada? Aku lumayan panik saat itu. Namun aku tidak mau menunjukkannya depan Safa yang mungkin akan membuatnya dia lebih panik. Kami hanya tinggal berdua saat itu. Menunggu pun sepertinya akan lama. Aku pun lanjut berjalan saja. Kalau ia pun nanti kita akan bertemu di bawah. Pos demi pos aku lewati bersama Safa dan sampai di pos 2. Barulah aku melihat Dimas, Isal, dan Bowo yang menungguku dan Safa. Loh, oh kalian duluan? Bukannya tadi ada di belakang kita ya? Lalu Bowo pun bilang, enggak. Bowo bilang, aku tadi berjalan sangat cepat hingga meninggalkan mereka. Bahkan mereka sudah memanggilku berteriak-teriak. Tapi aku malah terus saja berjalan. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 2. Bowo justru berkata kenapa aku bisa tertinggal. Dia juga menambahkan kalau di pos 4 ada tim ranger yang menyuruh kami untuk segera turun. Karena ada satu kelompok yang nyasar di pendakian dan perlu dicari. Kami cukup berdebat saat itu, tapi tidak pernah ada jawabannya. Sudahlah, lebih baik kita turun sebelum maghrib. Namun perjalanan kami terhambat akibat cuaca yang buruk. Hingga maghrib pun kami masih berada di gunung.
Tenaga sudah mulai habis, rasa kantuk mulai datang. Pandangan mulai kabur. Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundakku dari arah belakang. Ketika aku lihat, ternyata seorang ranger. Untunglah, kupastikan lagi dengan mengusap mataku. Dan ketika aku tengok lagi, Astaga! Bukan, itu bukan ranger tapi berdiri dengan jelas sosok pocong di belakangku. Dengan kondisi panik, aku langsung berdiri dan langsung mengajak teman-temanku untuk lanjutkan perjalanan. Yuk turun yuk, yuk turun. Mereka pun langsung mengikut-ikut turun. Kupaksakan kondisi fisikku yang memang sudah lelah saat itu untuk terus berjalan hingga akhirnya kami pun sampai di bawah, di base camp. Jam 8 malam kami baru tiba di base camp. Ketika itu, kulihat ada mobil yang sama yang mengantarkan kami, bapak itu. Dia mendekatiku dan bertanya, bagaimana keadaan kami semua. Ku bilang, kami turun dengan selamat dan tidak kurang satu pun. Aku pun ceritakan apa yang kualami di atas. Bapak itu berpesan, lain kali jika ingin melakukan pendakian, jumlah orangnya jangan ganjil. Bapak itu makanya sempat menawarkan untuk ikut pendakian. Konon katanya jika kita melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, akan rentan mengundang sosok-sosok tak kasat mata yang berada di atas untuk mengganggu. Ditambah kondisi Safa yang sedang haid, itu sangat mengundang mereka untuk datang. Mendengar itu aku hanya bisa terdiam. Namun selama aku mendaki, ini pertama kalinya aku mengalami kejadian seseram ini.